junjungan kita, untuk syafaat kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ketika masuk daripada bulan Rajab, dalam hadis dikatakan beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doa ya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dianjurkan kita baca, terutama para imam-imam masjid setelah sholat baca doa itu di malam hari, di siang hari, kita sholat di rumah baca. Karena demikian, karena bulan Rajab ini bukan bulan sembarangan. Bahkan bulan Rajab masuk dalam kategori 4 bulan yang Allah muliakan. Ya, inna iddat asyhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihi anfusakum. Bahwasanya jumlah atau bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, yauma khalaqas samawati wal ardh, pada hari penciptaan langit dan bumi, ada berapa bulan? 12 bulan. Nah, di antara 12 bulan tersebut arba'atul hurum, ada 4 bulan yang Allah muliakan. 3-nya kata Nabi berurutan, satunya pisah. 3-nya apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Harus kita hafal itu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satunya yang pisah itu bulan Rajab. Jadi 3 berurutan, satunya pisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satunya Rajab. Nah, di bulan Rajab ini kita diperintahkan juga, dianjurkan bikathratil istighfar, itu dengan memperbanyak istighfar. Karena bulan Rajab ini ya bulan awal persiapan kita, ya, sebelum kita menyongsong daripada bulan suci Ramadan. Ya, bahkan sebagai ulama itu untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan suci Ramadan itu dipersiapkan dari bulan Syawal. Ya, sebagai ulama itu setidaknya kita lihat bulan Rajab, karena Ramadan itu luar biasa. Ya, keistimewaannya, fadilahnya, bahkan nafas dihitung ibadah, bahkan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ya, kita bisa merasakan sendiri ketika masuk Ramadan itu semangat ibadah itu lebih kuat. Ya, kenapa semangat ibadah lebih kuat? Karena Allah berikan anugerah yang luar biasa. Makanya bagi orang yang tidak merasakan kenikmatan ibadah di bulan Ramadan, tidak merasakan Ramadan yang lebih daripada yang lainnya, berarti dipertanyakan hatinya itu. Ya, bisa jadi hati sudah keras sekali sehingga fadilah atau keutamaan yang besar di hadapannya dia tidak menyadarinya. Nah, sebelum kita mendapatkan bulan suci Ramadan, agar maksimal di bulan suci Ramadan, kita maksimal dari bulan Rajab. Jadi bulan dinyatakan syahrus saqi, ya, syahrus zarah. Rajab ini bulan menanam. Kalau dianalogikan kita menanam buah-buahan atau menanam tumbuhan, bulan Rajab ini bulan menanam. Bulan Sya'ban syahrus saqi, bulan merawatnya, disiram, dikasih pupuk, ya. Nah, bulan suci Ramadan syahrul hasad, bulan kita menuai, memanen. Jadi tidak mungkin kita panen kalau kita belum menanam, belum tidak semaksimal kita panen kalau kita ya tidak dirawat, ya, tumbuhan yang kita tanam. Nah, dari bulan Rajab kita persiapkan perbanyak istighfar. Ya, banyak ulama menganjurkan, di antaranya ya yang istighfar kita sering baca itu Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya. Ya, ini perintah istighfar, mau bentuk seperti apapun yang namanya istighfar. Jangan mempersulit diri. Ya, orang mana dalilnya istighfar. Nabi Muhammad SAW menyatakan, Innil astaghfirullah azza wa jalla, sesungguhnya aku
beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam tidak kurang dari 70. Yaitu Nabi. Allah mengatakan fastaghfiru. Ya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an memerintahkan kita untuk beristighfar. Nah, di bulan Rajab ini kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Setidaknya tadi Rabbi firli warhamni alayya kita baca 70 kali ya setelah sholat Isya. Kalau sholat Isya dia lupa di pagi hari bagaimana silakan dibaca bebas. Nah, selain daripada istighfar di bulan Rajab ini apa yang harus kita perkuat? Apa yang harus kita tinggalkan yang dilarang? Di ayat ini nyatakan apa tadi? Fala tadribu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim di dalam bulan-bulan tersebut terhadap diri kalian. Nah, jadi ya bekal apa yang harus kita siapkan di bulan Rajab? Yang pertama tadi itu ya dari ayat Quran Allah mengatakan fala tadribu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim di dalam bulan-bulan tersebut terhadap diri kalian. Nah, berarti di situ ada apa? Ada isyarat, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kezaliman dengan bentuk apapun di bulan-bulan yang Allah muliakan. Ya, ini bukan berarti di bulan lain boleh zalim. Ya, dijelaskan oleh Imam Qatadah, beliau menyatakan al-zulmu fil ashhuril hurum a'zamu wizran wa khati'atan min ghairiha. Kezaliman di bulan haram ini, di bulan 4 ini yang diperbuat di bulan 4 ini lebih besar dosanya daripada kezaliman di selain daripada 4 bulan ini. Jadi sebagaimana amal ibadah dilipat gandakan ya di bulan Rajab ini dilipat gandakan, yang tidak ada di bulan yang lain ada di bulan Rajab. Di antaranya di bulan Rajab ini ada suatu waktu yang Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang tersebut daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Bahkan disebutkan Rajab itu nama lainnya apa? Al-Asad. Syahrullah al-Asad. Apa asal? Asal artinya cucuran. Jadi saking banyak cucuran rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab maka dinamakan Syahrullah al-Asad. Ya, itu bulan Rajab. Jadi persiapkan diri kita di bulan Rajab ini pertama ya tidak berbuat zalim ya terhadap diri. Pada hakikatnya kezaliman itu kembali kepada orang yang berbuat. Ya, apapun itu, walaupun dia menzalimi orang lain, tetap kembalinya efek dampaknya itu ke pelakunya. Ya, maka Allah mengatakan fala tadribu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim terhadap diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Ya, datang bulan Rajab sudah tidak ada lagi ya tali persaudaraan yang terputus. Ya, datang bulan Rajab sudah tidak ada lagi silaturahim yang terputus. Ya, datang bulan Rajab tidak ada lagi pertengkaran antara saudara, antara ibu dan bapak, anak dan bapak, yang hubungan-hubungan yang harus kita sambung. Datang bulan Rajab tidak ada rasa iri, rasa benci terhadap sesama muslim. Ya, apalagi yang dibencinya itu orang-orang yang mulia. Hati-hati. Nah, datang bulan Rajab sudah tidak ada lagi yang namanya memuji orang lain. Ya, nah itulah yang harus kita tanam di bulan Rajab agar kita maksimal di bulan suci Ramadan. Ya. Nah, di antara cara lainnya di bulan-bulan yang Allah muliakan 4 bulan ini dengan apa? Bisa dengan berpuasa. Ya, selain kita meninggalkan kezaliman, perbanyak istighfar, yang selanjutnya apa? Berpuasa. Ya. Jangan tidak usah diperdebatkan lagi masalah puasa Rajab ini.
Puasa Rajab ini masuk kategori puasa sunnah. Kenapa? Al-Imam Muslim, ya, riwayat Muslim dikatakan, afdhalus shiyam ba'da Ramadan as-shaum fi syahril Muharram. Paling afdal puasa setelah bulan suci Ramadan adalah puasa di bulan yang Allah muliakan. Nah, Rajab ini masuk kategori bulan yang Allah muliakan. Jadi sudah tidak dipertanyakan lagi boleh tidaknya apa dalilnya. Ya memang bulan hadis yang tentang bulan Rajab khusus itu banyak yang dhaif, bahkan yang maudhu ada. Ya, tapi itu tidak menghilangkan kesunahan puasa Rajab. Ya, bisa dia digabung dengan puasa Senin Kamisnya, dengan ayam berbitnya. Jadi sudah tidak ada usah diperdebatkan. Ya. Al-Imam Nawawi beliau juga mengajarkan untuk berpuasa. Ya, itu Nawawi saya tidak kenal dengan beliau. Ya. Jadi kesimpulannya, yang ingin berpuasa kalau yang silakan. Yang tidak mau puasa dalam arti habis ini mau silakan. Intinya yang tidak puasa jangan menyalahkan yang berpuasa. Ya udah, dia tidak berpuasa ya udah. Jangan ajak orang untuk tidak berpuasa. Ya, jadi kesimpulannya bulan Rajab ini masuk kategori bulan yang Allah muliakan. Nah, hadis sahihnya itu riwayat Imam Muslim yang menyatakan paling afdalnya puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan yang Allah muliakan atau di bulan haram. Nah, Rajab di antara bulan yang empat itu. Ya. Nah, di bulan Rajab juga banyak peristiwa-peristiwa luar biasa. Ya, ini sengaja kita bahas sedikit bulan Rajab karena sesuai dengan momennya. Ya, sesuai dengan momennya. Karena kita tahu Januari aja. Ya, kemarin 1 Januari, kemarin tuh malam 1 Januari itu malam 1 Rajab itu. Ya, malam istimewa itu. Ya, jangan dikotori. Ya, setidaknya banyak orang yang berbuat maksiat di malam itu kita jangan. Ya, kita lihat kemaksiatan di malam itu luar biasa. Ya, kita miris lihat berita-berita itu. Ya, peningkatan berapa persen penjualan alat kontrasepsi di malam tahun baru. Ya, berapa banyak wanita-wanita yang sudah kehilangan perawatnya di malam tahun baru. Ya, dengan apa? Dengan sedikit rayuan dan sebagainya hilang kehormatan. Ya, walhasil di malam itu ketika banyak yang bermaksiat kita jangan ikut. Bahkan kalau kita ibadah di malam itu pahalanya bisa berlipat ganda. Ya, kenapa demikian? Orang ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika rusaknya umat, ya, maka itu pahalanya seperti 100 orang mati syahid. Luar biasa tuh. Ya. Man ahya sunnati ila fasadi ummati kana lahu ajru mi'at syahid. Barang siapa menghidupkan sunnahku, disunnahkan ajaran Nabi Muhammad SAW, syariat Nabi. Ketika rusaknya umatku, kata Rasul, maka ia mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Luar biasa ya. Ya, syahid semua dosa diampuni kecuali nanti yang berkaitan dengan manusia, hutang itu ada aturannya itu. Ya, tidak bisa, harus diselesaikan kalau urusannya dengan manusia. Kezaliman yang belum dikembalikan, barang yang diambil belum dikembalikan, itu nanti dulu. Ya. Syahid diampuni dosa yang lain, tapi intinya belum sampai orangnya tadi itu. Ya, makanya urusan sama manusia ini kadang lebih berat daripada urusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah ya sedikit daripada fadilah-fadilah di bulan Rajab. Masih banyak sebenarnya terjadinya Isra wal Mi'raj, ya, peristiwa yang sangat luar biasa. Ya, syarat keimanan yang kuat ya untuk kita percaya dengan Isra wal Mi'raj. Jika
bisa dianalogikan dengan apapun, ya, dengan kecanggihan, ya, keilmuan modern itu tidak akan bisa, ya, mentafsirkan, menjelaskan Isra wal Mi'raj, ya, dengan apa yang kita berbuka tidak akan bisa. Karena Isra wal Mi'raj ini memang Allah mengatakan apa? Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepada Rasul itu, kepada Nabi Muhammad, min ayatina, daripada tanda-tanda kebesaran kami. Ya, ini memang mukjizat yang Nabi Muhammad SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syarat keimanan harus percaya pada Isra wal Mi'raj. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan bahas itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang sudah kita baca, ya, atau belajar yang rutinitas kita, yaitu di dalam kitab Sullamut Taufiq, ya, fi mahabbatillah al-tahqiq ila mahabbatil tahqiq, yang disusun oleh Habib Abdullah bin Husain al-Qahir al-Alawi. Ya, yang kitab ini sangat populer sekali, manfaatnya luar biasa di pesantren manapun di Nusantara yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti kenal yang namanya kitab Sullamut Taufiq. Apalagi daerah-daerah Jawa, ya, daerah Jawa, bahkan daerah pelosok negeri ini pun, ya, mereka mempelajarinya, mendalaminya, bahkan sudah diterjemahkan di berbagai bahasa. Ya, kita punya saudara-saudara itu, ya, teman-teman yang di Amerika bahkan, ya, dan di Australia, ya, ada daerah Afrika, Madagaskar, sana, itu mereka mengatakan kitab-kitab ini, ya, di antara Sullamut Taufiq, kitab Safinatun Najah, itu di antara kitab-kitab yang berkah. Ya, tidak mungkin kitab yang berkah luar biasa melainkan, ya, penyusunnya juga memiliki rahasia, memiliki apa? Kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari kitab berkah yang ada di Nusantara bahkan di dunia ini, kitab Sullamut Taufiq. Ya, bahkan dari nama kitabnya juga apa? Itu luar biasa. Sullamut Taufiq, tanda menuju taufik. Ya, taufik itu apa? Ya, ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa tanda ini? Ila mahabbatillahi ala tahqiq, untuk menggapai kecintaan kepada Allah yang sebenar-benarnya. Inilah nama kitab ini. Ila qaulihi faslun fi nawaqidil wudu, ya, sampai terakhir itu kita berhenti pada pasal yang menjelaskan perkara yang membatalkan wudu. Ya, ini perkara yang luar biasa, harus kita ketahui, jangan disepelekan. Banyak orang yang menyepelekan apa bahasa wudu, apa bahasa perkara wudu. Ya, dia tidak tahu bahwasanya wudu itu pintu daripada sholat. Ya, sholat senangis apapun, dia sholat khusyuk, nangis, serta nangis, tapi wudunya nggak benar. Saya nggak sholatnya, tidak, saya sholatnya. Lah, kok kenapa dia bisa nangis? Saya tak mau ganggu dia. Kenapa sholatnya tidak sah? Apa yang diganggu lagi? Ya, ya, ngapain diganggu lagi ke setan? Sholatnya tidak sah. Ya, kenapa dia tidak sah? Wudunya bermasalah. Ya. Jadi ketika Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa orang sholat pasti berbuat keji, berbuat munkar? Mungkin ada masalah di sholatnya, pasti itu. Ya, entah masalah fikihnya atau masalah kekhusyuannya. Ya, apa yang dia makan, apa yang dia pakai itu berpengaruh, ya, dalam sholat. Nah, untuk kita menyempurnakan sholat kita, kita harus menyempurnakan wudu kita. Harus tahu juga perkara yang dikatakan wudu. Wa yaqul wudu ma kharaja min as-sabilain ghairul badan. Dan yang membatalkan wudu adalah setiap yang keluar dari dua jalan, kubul ataupun dubur. Jalan depan, jalan belakang. Keluar sesuatu apapun itu bentuknya, baik yang biasa maupun yang tidak biasa, ya, selain sperma, ya, selain mani, maka hukumnya batal wudu.
dia wajib apa? Wajib mandi. Ya, tapi kalau mandi sebelumnya itu keluar mandi itu cairan apa namanya, cairan lengket bening, ya, yang biasa itu keluar sebelum keluarnya sperma. Nah ini membatalkan wudu ya kalau keluar mandi dan mungkin najis. Tapi kalau mandi itu tidak batal wudu dan hukumnya suci. Ya, mandi suci. Wa masukul adami. Ya, dan yang kedua menyentuh kemaluan manusia, baik yang masih hidup walaupun yang sudah mati. Ya, kemaluan manusia dipegang itu, walaupun yang pegang ini ibu sendiri misalkan. Ya, misalkan ibu anak sendiri, maaf ya, walaupun yang dipegang anak sendiri. Biasanya ibu ngapain itu? Bersihin anak kan, nyerokin anaknya. Nah itu tangannya menyentuh kemaluannya, entah belakang atau depan. Dan ibu punya wudu nih, batal wudu ibu batal. Ya, bukan karena nyentuh anaknya, tapi karena nyentuh kemaluan. Ya, jadi menyentuh kemaluan baik milik sendiri, milik orang lain, ya, manusia yang masih hidup atau yang sudah mati, itu hukumnya dapat membatalkan wudu. Ya, kecuali nanti disentuhnya itu mayat kalau diwudukan, disentuh kemaluannya atau disentuh sama yang bukan mahram, ya, yang batal yang hidup, yang mati tidak batal. Jadi kan harus diwudukan lagi mayatnya. Ya, tapi kalau yang hidup tetap batal. Au halqati duburi di babal kaf, atau menyentuh lingkaran anusnya. Ya, lingkaran anus disentuh tuh. Ya, dengan apa? Dengan telapak tangan. Ya, telapak tangan, ibu-ibu jari, yaitu menyentuh kemaluan depan telapak, itu dapat membatalkan apa? Wudu. Kalau pantatnya tidak, yang membatalkan itu ketika memegang lubang anusnya itu. Ya. Bila hamil tanpa ada penghalang, jadi kulit ketemu dengan kulit. Tapi kalau dia pakai sarung tangan, ya, memandikan bayi pakai sarung tangan, dan itu disunahkan ya, memandikan bayi dengan sarung tangan. Nah itu dia menyentuh kemaluan misalkan, maka hukumnya tidak batal. Ya. Yang berikutnya walau suka syaratul ajnabiyah akibat. Nah ini penting sekali ini. Ya, menyentuh atau bersentuhan kulit, ya, atau dengan kulit wanita yang bukan mahram. Ya, wanita yang bukan mahram. Mahram itu kan ada mahram dengan sebab nasab, ada mahram dengan sebab persusuan, ya, ada mahram dari sebab pernikahan. Ya, itu diantara mahram. Contohnya dengan sebab nasab, anak dengan bapak, dengan ibu, dengan paman, ya, dengan bibi, ya. Nah itu tidak batalkan wudu ketika bersentuhan. Ya, ini mahram namanya. Nah, seorang yang menyentuh wanita yang bukan mahramnya, ya, arti mahram apa mahram? Yang diharamkan untuk dinikahi. Berarti istri kita itu mahram bukan? Mahram atau bukan mahram? Bukan mahram. Ya, istri kita itu bukan mahram. Makanya persentuhan adalah batal. Kenapa bukan mahram? Ya boleh dinikah. Kan mahram itu apa? Yang dilarang untuk dinikah. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Itu kan ayat kita apa? Diharamkan bagi kalian, ya, ibu-ibu kalian, anak-anak perempuan kalian, saudara-saudara perempuan kalian. Maksudnya apa? Diharamkan untuk menikah dengan mereka. Nah, istri kita itu, ya, itu bukan mahram. Buktinya kita boleh nikah dengan dia. Makanya bersentuhan dengan istri itu bukti tetap apa? Batal. Gimana Imam Syafi'i? Ya, itu harus kita pegang ya. Dimana kita batal, ya,
Nah, tapi bersentuhan kulit dengan kulit, ya, yang bukan mahram tadi, wanita yang bukan mahram, itu ada syarat tambahan, apa? Ma'akibar, ya, bersamaan dengan apa? Kedua-duanya ini sama-sama sudah besar, ya, sudah besar. Nah, ukuran besar ini dinyatakan anak itu sudah besar. Apa itu? Ya, para ulama banyak mendefinisikan, di antaranya ketika seorang anak ini sudah sampai umur disukai, ya. Nah, berarti dia apa? Sudah besar. Ya, di sini ada yang memberikan definisi yang lebih spesifik lagi, yaitu ketika umur anak sudah 7 tahun. Tuh, misalkan bapak kita ini ada anak umur 7 tahun perempuan, salaman sama kita, cium tangan, ya, atau di bersentuhan kita dengan dia, batal wudunya? Batal. Kenapa? 7 tahun sudah sampai umur disukai, ya, 7 tahun. Di sini dijelaskan, qala Syekhuna Yusuf Al-Sulani, fa idza balagha wasala sinin falyakun bittifaq. Apabila seorang anak sudah sampai 7 tahun, ya 7 tahun, maka bersentuhan dengan mereka batal dengan kesepakatan ulama. Ya, batal. Jadi kalau bukan ada hubungan mahramiyah dengan dia, maka hukumnya batal hukumnya. Ya. Ini sama-sama besar. Tapi kalau yang tadi umur, yang laki ini umur 7 tahun misalkan, bersentuhannya dengan anak kecil juga, ya nggak batal kalau gitu. Atau yang satunya besar, ya udah puluhan tahun, bersentuhan dengan siapa? Anak kecil, ya yang umurnya 7 tahun perempuan, maka hukumnya batal. Ya, makanya pas lagi ada anak perempuan, ya teman bawa anak perempuan, ayo salin 7 tahun, jangan salin ya. Terapkan sama kita. Itu kalau nggak diterapkan dari kecil sampai besar, gitu terus. Ya, makanya tradisi lebaran itu bagus silaturahimnya. Tapi yang perkara-perkara yang tidak bagus, apa di antaranya? Ya, membiasakan itu salam-salaman dengan yang bukan mahram. Tuh. Ya, kita habis lebaran yang berdosa, di hari lebaran memulai dosa baru. Dengan apa? Bersentuhan yang bukan mahramnya. Ya, karena bersentuhan bukan mahram hukumnya apa? Haram, hukumnya nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya. Yang berikutnya zawal akal binawmi la nauma qa'id mungkin maq'adatuhu. Hilangnya akal, hilangnya kesadaran. Ya, baik dengan tidur atau dengan apa? Dengan apa namanya? Mabuk, ya. Pingsan, maka dapat membatalkan wudu. Nah, ada pengecualian, kecuali orang yang tidur yang tempat duduknya itu mantap ini, ya, seperti orang tidur duduk, bokongnya itu tidak ada jarak antara tempat duduknya, sehingga apa? Tidak memungkinkan angin keluar, jadi tidur duduk, ya, sampai sore juga nggak batal tidur duduk ini. Ya, kenapa? Karena dia punya bokong, ya, rapat dengan tempat duduknya, maka dia membatalkan. Tapi kalau dia tidurnya duduk, pas bangunnya terlentang, batal berarti. Atau kalau dia tidurnya terlentang, pas bangun duduk, ya, mimpi apa? Tahu itu apa? Duduk dia, batal waktunya, batal. Ya, tapi kalau tidur duduk, mantap tidurnya ini batal. Ya, itulah perkara-perkara yang dapat membatalkan wudu. Yang pertama tadi menyentuh kemaluan, ya. Yang kedua menyentuh kemaluan dengan telapak tangannya. Ya. Jadi misalkan yang tidak terlihat ini seperti ini, ya, yang tidak kelihatan menyentuh kemaluan batal. Kalau jempol ini. Jadi yang tidak kelihatan ini itu kemaluan batal. Ya. Dan
Dan yang saya tadi bersentuhan dengan yang bukan mahram, ya, dengan syarat dia sama-sama sudah besar. Dan yang terakhir tadi hilangnya kesadaran atau akal, kecuali yang tidur duduk mantap dengan tempat tubuhnya itu tidak melakukan wudu. Nah, yang berikutnya masyaallah Allah, yajibul istinja' min kulli rabbin kharij mustaqil dari al-mani bil ma'i al-adad al-mahal. Ya. Nah, selanjutnya wajib istinja. Ya, istinja itu bersihkan najis, ya. Istinja itu bersihkan najis atau bahasa kita cebok, ya. Wajib istinja itu al-fur bal 'inda al-qiyam bi nahwi shalah. Ya. Wajib dengan segera, ya. Bal 'inda al-qiyam bi nahwi shalah. Ya. Nah, ketika dia melaksanakan sholat itu lebih lagi. Misalkan dia mau sholat, ya, tapi dia masih ada najis yang belum dibersihkan, maka dibersihkan dulu. Ya. Afdalnya sebelum wudu. Jadi misalkan dia masih ada najisnya, kotoran belakangnya atau depannya, ya, sebelum wudu disunahkan bersihkan dulu, baru dia wudu. Jangan wudu dulu baru bersihkan najis, ya. Jadi bersihkan dulu istinja, baru dia wudu. Yajib istinja min rabbin kharij bisajdain. Wajib istinja dengan setiap yang keluar yang basah, ya, dari dua jalan depan ataupun belakang, ghairul mani, selain sperma. Sperma yang kita bahas tadi hukumnya suci. Ya, jika tidak didahului dengan mani. Kalau didahului dengan mani, maka sperma itu hukumnya jadi najis. Ila al mahal, ya, dengan air bersihkan sampai tempatnya bersih. Dengan air, ya, bukan dengan tisu. Kalau dengan tisu nanti harus dengan air lagi selanjutnya, ya. Au yamsahu bi thalath masahat, ya, atau dia mengusapnya tadi dengan 3 usapan, ya, bisa dengan tisu, dengan batu. Itu yang memiliki 4 sifat: benda padat, ya, suci, dapat mengangkat, dan bukan benda yang dimuliakan. Jadi kalau ada benda nih, benda padat, dapat mengangkat, suci, dan tidak masuk kategori benda yang dimuliakan, dipakai untuk istinja, ya, untuk mengelap itu kotoran, hukumnya boleh, ya. Tapi afdalnya itu setelah istinja ngapain? Basuh pakai air, ya. Kalau mau ringkas, pengen pilih salah satunya aja, maka pilihlah air, ya. Jadi kalau pengen mencukupkan dengan batu, maka ada persyaratan khusus, ya. Pertama, dia usapnya sampai 3 kali, sekali bersih, kedua bersih, ketiga bersih, ya. Dan selanjutnya tidak ada sisa, ya. Kalau masih ada sisa itu tidak dihitung satu. Misalkan dia istinja dengan batu, sekali usap masih ada sisa, masih ada kotorannya, maka belum dihitung satu. Sampai dia bersih dihitung satu. Nanti di kedua kali dihitung 2, 3 kali usap dihitung 3, ya. Dengan benda yang tadi itu, benda padat, dapat mengangkat, suci, dan bukan benda yang dimuliakan. Dan syarat berikutnya, najisnya belum berpindah. Nih, penting. Najis belum berpindah. Kalau najis sudah berpindah, ya, dalam arti ini dari tempat keluarnya berpindah ke tempat lain. Contohnya dia pas BAB mencret, ya, kan berantakan tuh kemana-mana. Nah, itu udah wajib pakai air. Udah nggak boleh pakai apa? Pakai batu lagi atau pakai tisu, dia nggak boleh. Kenapa? Karena najis sudah berpindah. Atau ada najis yang dari najis lain yang baru. Ya, contohnya dia pas buang aja ada cipratan dari bawah ke atas tuh. Ya, kalau di WC kan pas kita buang aja tuh kadang ada cipratan ke atas. Nah, kalau ada najis yang lain yang kena tempat keluarnya tadi, maka sudah
Tapi kalau ada air, ada batu, dia pengen pilih air aja, silahkan. Oh, dia pengen pilih batu, harus ada persyaratan tadi. Pertama dengan 3 kali usapan, ya tempat keluarnya harus suci, najisnya belum berpindah, dan najisnya belum kering. Kalau udah kering, udah wajib pakai. Ya, afdalnya istinja dengan batu atau dengan benda yang 4 sifat tadi. Setelahnya baru kita dengan air. Inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ada orang ngapain yang bersih pakai batu segala? Bukan masalah itu apa. Ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan kita ukur dengan hawa nafsu. Ya, kita bilang ngapain dia begitu pakai batu? Bukan masalah itu ya. Ya, ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita ingin ikut dengan Nabi Muhammad SAW, itu sunnahnya. Ya, nah berarti ya yang datang, maka pasti yang datang dari Nabi Muhammad SAW itu manfaat, maslahat, ya tidak memberatkan. Ya. Nah di sini ada tambahan tanbih, yajuzu ta'khir istinja' ala wudu' fil ashar. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, jadi kitab ini disusun oleh Habib Abdullah bin Husain Al-Tahir, disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Nusantara, ulama top Nusantara yang banyak ulama Nusantara kita memiliki nasab keilmuan itu melewati Syekh Nawawi Al-Bantani. Di antara Syekh Asy'ari, ya banyak ulama-ulama Nusantara ini. Jadi kita bersambung nih. Saran belajar kita bersambung. Ya. Nah, apa kata beliau? Yajuzu ta'khir istinja' 'ala wudu' fil ashar. Diperbolehkan mengakhirkan istinja daripada wudu pada pendapat yang sahih, ashar ya, yang paling kuat. Ya. Tapi afdalnya apa? Afdalnya mendahulukan istinja daripada Iktidaan dari Rasulullah SAW, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Itulah Nabi Muhammad hadirin. Beliau itu ya semua perkara yang maslahat untuk kita umat itu beliau ajarkan. Semuanya beliau ajarkan. Ya, Nabi Muhammad bersabda, jika Rasulullah SAW innama ana lakum mithlul walid, sesungguhnya aku kata Nabi, ya, bagi kalian itu seperti layaknya orang tua. Ya, Nabi itu, aku bagi kalian itu layaknya orang tua. Wa'alimukum idza ataitum al-ghaib fala yastaqbil ahadukum al-qiblah wa la yastadbirha wa la yastajib mithla al-tahiyat laisa fiha rawh wa la ramah wa la 'adab. Ya, kata Nabi, saya ajarkan kalian apabila kalian ingin ataitumul ghaib, ingin membuang hajat, jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat, dan jangan istinja ya kurang dari 3 batu. Ya, tadi itu 3 usapan. Ini dalil daripada istinja dengan batu. Pada saat orang itu terkadang apa ada ya tidak bisa menggunakan air. Contohnya ya ini mungkin bisa terjadi pada orang yang sering berpetualang, ya misalnya hiking ke gunung. Saat itu belum ketemu sungai. Air ini buat apa? Buat minum doang. Sementara dia pengen buang hajat, tuh kan? Kalau kita tahu ilmunya, dengan apa? Dengan batu istinja kita. Nggak bisa langsung udah kencing, dia pengen kencing minum. Orang dulu kan kencing pinggir jalan gitu. Ditutup lagi, sholat bahasa. Tutup. Ya, padahal kalau dia sabar sedikit dia buang air sekecilnya, ada tisu yang tinggal di satu. Ya, terus yang bersih kedua, ini suci, mau wudu, sholat sah sholat. Tuhan. Jadi penting juga kita mengetahui ya masalah istinja. Ya, pada saatnya ya, terkadang orang itu ya mengalami hal tersebut. Pas kita mengalami hal tersebut, udah
ilmunya. Ya, makanya hati-hati. Masalah kencingnya hati-hati. Kenapa? Nabi pernah melewati 2 kuburan. Ya, 2 kuburan Nabi lewati. Nabi bilang apa? Kana yu'adzaban. 2 ini sedang diazab. Ya, Sahihul Bukhari ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma yu'adzaban min kabir. Ya, dia tidak diazab karena sebab dosa besar. Ya. Apa di antaranya? Di antaranya tadi la yastabri minal baul. Dia tidak bersedia najis ketika dia setelah kencing. Ya, enggak bersih. Kencing main kencing aja. Ada yang netes di pakaiannya, ada yang netes di bajunya, di celananya, di kakinya, tapi enggak bersih. Main kencing pinggir jalan, ditutup sholat itu nggak sah sholat. Ya, nah ini di antara babul istijah. Nah selanjutnya baru yujibul usul. Semoga syurga jika ada pertanyaan bisa ditanyakan sebelum kita tutup. Menyentuh itu waktu kita tawaf di situ berjubel waktu yang gede-gede itu tahu-tahu nabrak kita nego kemaluannya itu sampai kena tangan kita, tapi agak kain memang. Tapi di sini kan jadi nggak kena, jadi kira-kira wadah fatal nggak kayak gitu ini. Jadi ini dalam keadaan awak punya yang berjubel gitu ya. Keadaannya untuk film gitu, cantik-cantik sih kemaluannya. Begitu ya. Nah itu karena yang berjubel ini juga nggak lama. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sebelum dijawab tepat yang mulia itu terkadang cobaan besar. Ya. Jadi kita pas mendengar fadilah dilipat gandakan amal, kita juga harus ngerti. Kalau amal itu dilipat gandakan, berarti dosanya juga bisa dilipat gandakan. Contohnya tadi kan ayat itu mengatakan tadi, "Fala tadlimu fihi anfusakum." Jangan kalian berbuat zalim terhadap diri kalian di bulan tersebut. Nah, para ulama mengatakan ya seperti kota tadi mengatakan ada berbuat dosa di bulan Allah muliakan lebih besar dosanya daripada di bulan lain-lain. Sama. Ya ketika seorang berbuat dosa di masjid, di luar masjid itu beda dari dosanya mungkin sama tapi nilai dosanya ada berbeda. Orang yang dosa di bulan lain sama dosa di bulan Ramadan berbeda. Begitu juga orang yang dosa di Masjidil Haram ya dengan yang di luar berbeda. Sholat di Masjidil Haram itu seperti berapa rakaat salat? 100.000 kan? Ya, berarti berbuat dosa kan dilipat gandakan itu. Pertama di situ. Kedua, kita harus jaga pandangan di situ. Ya, fokus kita pada ibadah, tawaf. Ya. Nanti kalau kepapasan melihat atau bersentuhan istighfar. Istighfar sama Allah Taala. Nah, ada pun masalah batal tidaknya ya selagi tidak bersentuhan tidak batal. Itu di madzhab Syafi'i. Tapi kalau di tawaf ya kita itu diperbolehkan mengambil pendapat yang lemah di madzhab kita atau mengikuti madzhab yang lain yang mengatakan bersentuhan
yang bukan mahram tidak batal wudu. Ini tawaf aja ya. Itu karena darurat itu susah kita ya, kita jaga-jaga tetap aja disentuh juga ya. Saya pribadi pernah pengen gitu ya, sesuai apa madzhab kita harus Syafi'i ya, pas tawaf ini kan terbuka yang kanan ya, yang tangan itu bisa di bawah ihram ya udah jalan tetap kaki diinjek sama kaki perempuan yang nggak pakai kaos kaki ya batal. Tapi di madzhab kita batal, tapi pas di tawaf itu ya udah kita itu madzhab yang lain atau madzhab kita sendiri yang mengatakan yang batal itu yang menyentuh, yang disentuh itu pendapat lemah ya, yang bisa kita pakai di mana ketika sedang tawaf. Kalau di sini nggak bisa ya nggak bisa. Jadi sesuai keadaan darurat seperti itu bisa ya. Tapi kalau nggak bersentuhan itu nggak batal ya, nggak batal. Allah Jadi kan ada orang yang misalnya naik gunung, ya, terus dia kencing sembarangan. Nah itu kira-kira azabnya bagaimana Pak? Jadi kalau memang mau naik gunung sebenarnya harus kita bersih dulu, jadi tidak kencing sembarangan, tidak buang hajat di atas gunung sana, dan mungkin kan bisa ya mungkin secara kita kita hati-hati gitu. Mungkin ada orang ada penghuni sana yang mungkin nggak terima gitu. Apa benar begitu? Terima kasih Pak. Kita bukan tak boleh jadi gunung ya, boleh aja. Tapi ada kencing. Contohnya kita tidak boleh kencing di tempat naungan orang. Misalnya di tempat spot ini buat buat kumpul nih, titik kumpul dan kencing di situ. Ya, orang kata berhenti. Jangan kencing di bawah pohon yang ada buahnya yang dimakan. Jangan kencing di rumah, jangan kencing di jalanan, jangan kencing di tempat angin berhembus. Nah, oleh sebab banyak aturan-aturannya. Berarti kalau selain itu kita cari tempat yang nggak diinjak sama orang, kita kencing di situ. Kita nggak kencing di rumah, ya. Nah setelah kencing bisa kita tutupkan atau sebagainya, jadi kencing dia, boleh jadi masalah, ya, jadi masalah. Dan menghadap kiblat dan yang membelakang kiblat, kalau tidak ada penghalang, ya, itu kan ada adabnya. Jadi boleh aja, bukan perasaan yang bertindak kencing, kasihan juga. Seorang teman saya umurnya sekitar 75 pernah bertanya kepada saya, kalau dia sudah operasi prostat sama saya juga selama saya setelah operasi ini kencing itu sering netes terus, jadi artinya tidak bisa sholat. Yang kedua kasusnya lagi orang tua juga bisa terjadi Pak, ketika dia batuk itu bisa usul kentut Pak, bersatu bersamaan. Tapi kalau ini kan awal kentutnya, tapi ada kencingnya loncat Pak, dia batuk loncat. Nah dalam kasus seperti ini bagaimana Pak dengan hukum nasional? Ya. Nah, ada orang yang salis rukun, itu ada hukumnya. Salis rukun itu artinya dia kencing itu nggak bisa ditahan. Jadi premannya itu udah berkumpul lah. Ya, jadi kalau pun air kencing nggak bisa ditahan lagi. Nah ini ada hukum khusus. Nanti dia kalau mau sholat itu pertama dia harus masuk waktu sholat. Ya, dia wudhu ini pertama harus waktu sholat. Misalkan jam 12 dulu dia mau sholat. Ya, jangan wudhu jam 11. Tapi wudhunya pas masuk waktu sholat. Ini bagian yang kencing terus-terusnya harus ditahan lagi. Nah setelah dia masuk waktu sholat, dia bersihin, kasih suplemen ya, kasih pers atau apa. Ya. Setelah itu dia wudhu. Setelah wudhu langsung sholat. Tuh caranya gitu.
Nanti misalkan dia pernah sholat keluar, itu dimaafkan. Ya. Tapi dalam proses tadi, dia wudhunya pas masuk waktu sholat, dia bersihkan, dia simpel, dia wudhu, sholat. Ada jeda di situ. Tapi dulu merokok dulu, itu harus diulang lagi ke dalam hati. Itu bagian asal usul bawah. Nah ada apa kentut? Nah kentut nggak ada. Kalau kentut, misalkan di sholat batuk kentut batal. Karena kentut nggak biasa. Karena orang itu ya nggak ada yang namanya beser kentut nggak ada. Kalau beser kecil itu ada, kalau beser kentut nggak ada. Makanya itu dihukumi ya seperti yang normal gitu. Kentut batal. Ya Allah. Tapi yang kejian netes sampai batu. Iya. Ya tetap yang batal batal. Tapi nanti kalau dia mau sholat, prosesnya kayak tadi itu. Masuk ke sholat, dia wudhu, ya dia sholat, ya di tengah-tengah sholat ada kencing yang keluar lagi. Ini bagi orang nggak bisa nahan ya. Itu nggak jadi masalah. Nanti setelahnya, nanti sekarang sih kalau mau sholat lagi, proses awal lagi dibersihin lagi. Tapi kalau kentut nggak batal ya. Jadi Ustaz, jadi banyak yang tua, yang sakit prostat itu. Prostat itu kan kencingnya keluar itu. Jadi kalau udah tua itu kan mau sholat ya, sisa-sisa. Jadi gimana cara antisipasinya Ustaz? Ya. Apakah itu sholat berdosa atau tidak tadi Ustaz? Atau sah sholat atau tidak Ustaz? Ini. Ya kalau misalkan dia sudah nggak bisa ditahan nanti, tapi kalau misalkan prostat gitu, dia kan kencing masih ditahan kan? Yang sakit prostat itu biasanya kencing masih bisa nahan kan? Bukan berarti dia kencing masuk keluar kan? Ini bagi orang yang nggak bisa nahan lagi, nggak ada betul gitu. Los. Nah ini baru. Tapi kalau masih ditahan kayak gitu, ada sisa apa? Batal. Ya, diulang lagi. Dia bersihin sedikit, ya, dia wudhu sholat. Tapi kalau terus-terusan kayak gitu terus, nah berarti kan proses tadi berarti kalau dia mau sholat kan masuk ke sholat, dia wudhu, dia bersihin, dia wudhu, langsung jeda, nggak ada jeda, langsung sholat. Jadi intinya ya semuanya itu kita lakukan ya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi jangan berkecil hati. Maka bisa jadi dosa sampai pahalanya jadi besar ya. Karena usahanya tadi. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk menyempurnakan tubuh kita, kadang-kadang kita kan sedang sakit Pak Ustaz. Nah, ketika kita sakit kemudian saran dari dokter tidak boleh kena air. Kita sudah butuh Pak Ustaz. Bagian yang sakit itu kita lap saja. Apakah boleh dan sempurna kita melaksanakan wudhu atau mungkin bisa menggunakan cara yang lain? Yang sakit apa yang mentak? Saya tangan. Tangan ini sudah diinfus. Nah, infusan ini tidak boleh kena air. Apakah cukup setelah kita wudhu bagian yang sakit ini cukup digelap dengan air atau bisa menggunakan yang lain? Nah ini nanti masuknya ke tayamum. Ya. Jadi kesimpulan ini Pak, setiap ya kita nggak bisa pakai air berarti harus pakai tayamum. Nah tayamum ini juga banyak orang yang nggak paham tata caranya. Kapan masuk ke tayamum padahal tidak paham. Lu bagaimana? Ngaji. Bagaimana prosesnya? Jadi kalau misalkan tayamum, misalkan bukanya diinfus di sini kan, kata dokter dia boleh kena air kan? Kalau misalkan boleh, misalkan sakitnya biasa infus doang, ya dia boleh kena air, berarti dia wajib pakai wudhu. Wajahnya wajib diusap, dibasuh ya, dibasuh. Tangan yang sehat wajib dibasuh.
Yang sehat itu dibasuh, nah yang sakit diusap. Nah setelah itu tayamum. Tayamum setelah itu tayamum. Jadi keringin dulu, tayamum wajah dan tangan. Setelah tayamum lanjutkan wudhunya, tinggal dari kepala sama kaki. Tuh tertibnya tayamum kayak gitu. Jadi jangan sembarangan masak hansapas di kaki. Ya, jangan sembarangan itu. Karena kaki ini bagian yang wajib dibasuh ketika wudhu. Nah kalau dia pakai hansapas di kaki, nggak boleh dibuka misalkan. Kalau misalkan masih boleh kena air, wajib dibuka ketika wudhu. Tapi kalau misalkan itu nggak boleh kena air, tayamum berarti dia. Tayamum. Ya. Jadi nanti dia wudhu sampai kaki diusap, setelah itu baru apa? Tayamum. Ya. Ustaz, izin Pak Ustaz. Sementara kita ini kan tahunya ya tayamum saja. Yang disampaikan Pak Ustaz tadi, kita nggak paham Pak Ustaz. Banyak orang yang kalau misalnya sakit cukup tayamum. Tayamumnya bagaimana? Padahal kan tadi disampaikan Pak Ustaz beda ya. Wudhu dulu, setelah itu yang sakit usap, kemudian tayamum. Ini bagian yang tidak boleh berair, tapi yang boleh berair ya, yang boleh berair. Tapi kalau nggak boleh berair, langsung tayamum. Ini bagian yang boleh. Yang sebagian aja nggak boleh kena air sebagian. Yang tadi disampaikan tadi yang tidak boleh kena air sebagian saja. Betul, wajib kena air. Wajib kena air kan, yang lainnya. Nah kemudian sekarang ini kan kalau memang nggak boleh kena air, ya tayamum saja. Tadi saya juga mendengar pun itu ya tayamum. Tayamumnya bagaimana? Ini kan kadang-kadang masalah yang sepele tapi tidak dipahami. Akhirnya wudhunya nggak sempurna, sholatnya nggak sempurna. Iya makanya ini. Fardu ain belajar berbakti itu fardu ain ya. Kewajiban per orang wajib kita. Bahkan kepada guru, ya harus mengeluarkan uang sekalipun wajib berdoa. Harus pergi sekalipun wajib pergi kemana untuk mencari ilmu yang fardu ain. Ya, fardu ain masalahnya kalau soal fardu ain. Kalau yang lainnya ada yang fardu kifayah itu bisa ambil bisa tidak. Itu wajib dipelajari. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Allah jaga kita zahir batin, Allah sampaikan kita ke suci Ramadan. Wala haula illa billah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an